Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin mengulas tentang sebuah wadah untuk membangun network yang sangat sederhana dan relatif sangat murah. Tempat tersebut bernama ISC, yaitu Indo Supply Chain, sebuah perusahaan berbasis networking. Saya katakan ini relatif sangat murah sebagai tempat untuk membangun network dilihat dari sistem bisnis dan produknya. Sistem perhitungan bonusnya sangat sederhana atau simple dan produknya dibutuhkan oleh setiap orang. Salah satunya adalah beras gotong royong. Kalau ditanya siapa yang tidak membeli beras, tentu jawabannya hampir 100% penduduk di Indonesia membutuhkan beras. Artinya peluangnya sangat besar sekali. Tetapi karena ini adalah bisnis berbasis network, tidak serta-merta karena sistemnya sederhana dan produknya dibutuhkan oleh banyak orang, lantas siapapun bisa membangun network di bisnis ini. Semua itu tergantung dari cara setiap orang membangun network. Kalau Anda membangun network melalui ISC ini secara offline, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari satu teman ke teman yang lain, tentu biayanya akan sangat mahal, waktu dan tenaga yang Anda keluarkan pun tidak sedikit. Dan sudah dipastikan, network yang Anda bangun pun akan mengikuti cara Anda membangun network, yaitu secara offline. Artinya, Anda sedang menularkan cara yang tidak efektif, cara yang sangat mahal. Hampir 17 tahun saya menghabiskan waktu di dalam dunia network, di mana waktu itu belum ada fasilitas online. Mungkin saja dengan cara seperti ini pertumbuhan akan terjadi, tetapi grafiknya akan menunjukkan seperti ini. Dia hanya naik sesaat, bonus Anda bisa jadi hanya besar sesaat, tetapi akhirnya akan turun karena tidak semua jaringan Anda memiliki bekal yang cukup untuk membangun network secara offline. Dan membangun network secara offline ini tidak terjadi yang namanya filter, sehingga jaringan Anda akan semakin berkembang, di mana kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan dasar untuk membangun bisnis ini secara lebih efektif. Maka dengan sendirinya, perlahan tapi pasti, mitra Anda pasti akan mundur tanpa berita. Istilahnya adalah muntaber, karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk membangun network secara offline. Di zaman sekarang ini, sudah sangat disayangkan kalau kita tidak membangun network secara online, karena fasilitas online sekarang sudah sangat terbuka. Tapi bukan juga merupakan satu jaminan bahwa Anda dan jaringan Anda bisa membangun network yang kokoh dengan fasilitas online ini. Tergantung kepada strategi yang digunakan. Pada umumnya, teman-teman yang membangun bisnis ISC secara online, mereka bercerita tentang telling what, bercerita tentang apa. Coba Anda perhatikan jargon-jargon dalam bentuk banner dan yang lain-lain. Umumnya bercerita sesuatu yang hanya permukaan saja. Hanya dengan 100.000 Anda bisa punya aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Membeli beras bisa menghasilkan uang jutaan rupiah sampai puluhan juta. Itu adalah telling what. Atau orang telling who, bercerita siapa pemilik perusahaan ini, bercerita siapa orang yang sudah berhasil berpenghasilan besar dengan bukti statement bonus dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir rata-rata orang itu telling why. Kenapa Anda harus beralih membeli berasnya ke ISC? Memang benar, dengan cara seperti ini pun ada orang-orang yang bergabung menjadi mitra ISC. Dan sudah dipastikan strategi yang dia gunakan pun adalah telling what, telling who, telling why. Saya tidak mengatakan semua ini salah, tetapi kembali kepada bisnis network, maka yang seharusnya kita lakukan adalah showing how, menunjukkan bagaimana cara membangun network secara online. Ini adalah yang paling jarang dilakukan oleh teman-teman. Maka dalam membangun network melalui ISC ini, saya menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat sebuah grup, bagaimana cara mengelola sebuah grup, khususnya adalah di Telegram. Ada keterampilan dasar yang harus mereka miliki di dalam membangun network ini. Bukan hanya keterampilan telling what, telling who, telling why, tetapi bagaimana cara membuat grup, bagaimana cara mengelola grup. Dan saya membantu teman-teman agar dalam grup tersebut sudah ada bahan presentasi yang serba otomatis yang dikendalikan oleh robot. Dan ini akan membantu siapapun yang tidak bisa memberikan deskripsi secara tulisan. Mereka akan menjadi ringan kerjanya karena bahan presentasinya sudah disiapkan.
Yang harus mereka lakukan adalah bagaimana cara mengundang orang ke dalam grupnya. Sederhana, tetapi butuh keterampilan. Inilah yang saya sebut dengan sebuah strategi. Di dalamnya ada showing how, menunjukkan bagaimana caranya membangun network secara online. Jadi siapapun yang ingin membangun network melalui ESC ini secara online, saya akan menunjukkan strateginya khususnya dengan cara menggunakan Telegram. Dan nanti pun akan saya kembangkan bagaimana cara menggunakan Facebook. Mari kita lihat sederhananya sistem perhitungan bonus di ESC ini dan dia tidak memberatkan. Hanya ada dua jenis keuntungan. Yang pertama adalah cashback 1% dari harga produk sebelum pajak. Misalnya bulan ini Anda membeli produk, anggaplah setelah dipotong pajak harganya Rp90.000, maka Anda akan mendapatkan cashback kali 1% yaitu Rp900. Keuntungan yang kedua berupa bonus level masing-masing 1% dari setiap levelnya sampai 10 level. Kita lihat perhitungan secara matematisnya. Kalau Anda mengajak di level 1 ada 10 orang, dan yang 10 orang ini masing-masing membeli produk senilai Rp60.000 setelah dipotong pajak, maka ada omset Rp600.000. Anda mendapatkan bonus level 1% dari level 1 ini, yaitu Rp6.000. Kalau mitra Anda yang 10 orang ini memiliki lagi mitra masing-masing 10 orang, jadi ada 100 orang jumlahnya, pembelanjaannya pun sama, masing-masing Rp60.000 per orang, maka akan tercipta omset Rp6 juta dan Anda mendapatkan 1% yaitu Rp60.000. Yang 100 orang masing-masing punya mitra 10 orang, maka di level 3 akan ada 1.000 orang, masing-masing omsetnya Rp60.000, maka total omset adalah Rp60 juta. Anda mendapatkan 1% yaitu Rp600.000. Yang 1.000 orang mendapatkan mitra masing-masing 10 orang, maka di level 4 ada 10.000 orang dengan omset masing-masing Rp60.000, maka total omsetnya ada Rp600 juta. Anda mendapatkan 1% yaitu Rp6 juta. Saya hanya memberikan contoh perhitungan sampai 5 level saja, di mana di level kelima jumlahnya ada 100.000 orang, masing-masing omset Rp60.000, maka total omset yang terkumpul adalah 6 miliar. Anda mendapatkan 1% yaitu Rp60 juta. Kalau jaringan Anda bertumbuh sampai level 5 saja, maka setiap bulan bisa jadi Anda mendapatkan penghasilan lebih dari Rp60 juta. Dan untuk mendapatkan penghasilan itu, Anda minimal membeli produk 1 pak beras saja seberat 5 kg, sekitar Rp63.750, atau saya bulatkan saja supaya aman, Anda belanja Rp100.000 saja, maka Anda bisa menghasilkan bonus lebih dari Rp60 juta dengan komposisi jaringan seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya di dalam jaringan Anda ada 100.000 orang lebih. Tentu untuk menjaring orang sebanyak ini sangat sulit kalau dilakukan pengembangannya secara offline. Maka sekali lagi, silakan Anda pikirkan baik-baik dengan pengembangan jaringan secara online, maka Anda akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi jangkauan untuk pengembangan bisnis ini bisa sangat tidak terbatas. Dan yang paling penting, Anda akan menularkan cara kerja Anda yang online tersebut kepada orang lain. Artinya, Anda menularkan kemudahan, bukan menularkan kesulitan. Dan tentu saja semua tetap membutuhkan usaha yang penuh kesabaran. Saya secara pribadi lebih bagus tidak memiliki jaringan kalau mengembangkannya harus secara offline, karena hal tersebut sama saja saya menularkan kesulitan kepada orang lain. Silakan Anda bergabung di grup yang sudah saya siapkan, dan silakan Anda bergabung di channel yang sudah saya siapkan, di mana di sana saya jelaskan langkah-langkahnya untuk memulai membangun bisnis ini secara online. Jangan lupa Anda like, Anda subscribe, dan Anda komen kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.